sempat putus asa juga, takut, panik, down, gak tahu harus ngapain, banyak pertanyaan di benak aku kan, menakutkan yang dibayangkan gitu. Buat teman-teman, semua orang punya kesempatan untuk sembuh, jangan ngerasa sendiri. Semoga selalu diberikan kekuatan, kemudahan. Oke, hai, aku Suci. Selamat datang di channel aku. Aku bakal lanjutin cerita aku. Tapi di part kali ini aku bakal cerita yang senang-senangnya aja. Karena kan di part sebelumnya kita ceritanya agak sedih, agak takut gitu ya, serem. Gak, maksudnya agak sedih lah gitu. Nah, untuk di part kali ini kita coba mengabarkan yang baik-baiknya, yang senang-senangnya gitu. Yang aku berharap ya kembali lagi bisa jadi teman atau semangat buat teman-teman yang lagi berjuang untuk sembuh dari TB juga hari ini. Aku pernah di posisi yang sempat putus asa juga, takut, panik, down, gak tahu harus ngapain, banyak pertanyaan di benak aku, kenapa harus begini, apa yang harus aku lakuin, besok gimana, itu banyak banget pertanyaan. Jadi aku pengen berbagi sama teman-teman yang hari ini lagi di posisi, duh ini gimana ya, kok berat banget ya, sakit TB tuh rasanya agak menyiksa ya gitu, dengan segala gejala yang masing-masing orang berbeda gitu. Dari setiap apapun yang teman-teman rasa dalam proses pengobatan TB, aku cuma pengen bilang sama kalian bahwa kita punya kesempatan untuk sembuh, terbuka luas, terbuka lebar, bahwa kita punya kesempatan untuk itu. Aku pernah cerita bahwa aku pernah ada tindakan yang mengeluarkan udara di paru, ya nggak? Nah, setelah itu peningkatan banyak banget yang aku alamin. Beberapa hal peningkatan yang aku rasain adalah ketika aku udah mulai bisa makan tanpa mual. Dulu tuh aku nggak ngerti kenapa setiap nyium bau masakan tuh itu selalu mual. Ada yang sama nggak? Terus juga aku pernah di posisi yang kalau istirahat, kalau tidur serba salah, terlentang, sesek, menghadap ke kanan nyeri gitu ya, ngadap ke kiri kok kayak kepancing buat batuk terus. Ada nggak yang sama kayak aku, kayak ngalamin kayak gitu? Boleh komen ya. Aku juga pernah di posisi kayak mau ngomong, mau ngobrol aja, itu kayaknya capek banget. Mau ngobrol aja nggak bisa. Jadi kalau ngomong sama ibu, ya cuman minta bantuan aja untuk ambilin apa yang nggak bisa aku jangkau misalnya. Itu nggak enak banget kan ya, apalagi kita perempuan kayaknya butuh ngobrol ya nggak. Terus istirahat, kayaknya istirahat tuh kan enak banget ya. Tapi ini kita serba salah, ngadep manapun kayaknya serba salah aja gitu, kayak nyeri, sakit aja gitu kan. Yang sama pernah di posisi itu atau sekarang lagi ngerasain, boleh komen. Tapi setelah aku ada tindakan yang mengeluarkan udara di paru, itu kondisi aku semakin baik. Hal yang paling banget aku syukuri, hal yang paling aku syukuri banget, sama aja ya, hal yang paling aku syukuri itu ketika aku bisa mencoba, sholat gitu ya dengan gerakan sempurna. Maksudnya dengan mencoba berdiri, ruku, sujud. Karena kan sebelum-sebelumnya ya terlentang kan di tempat tidur, kalau nggak duduk gitu ya. Itu kan kayaknya sedih ya. Maksudnya sedihnya kayak untuk berdiri kok susah banget, kok nggak kuat, itu kan kayak sedih banget. Jadi di momen 8 hari aku ada tindakan mengeluarkan udara di paru, di 2 hari aku sebelum pulang ke rumah, aku bilang sama fisioterapisnya kan kayak bantuin aku, dampingin aku pengen coba didampingin untuk bisa bergerak, mengerjakan gerakan sholat dengan sempurna, maksudnya berdiri, ruku, sujud gitu. Akhirnya 2 hari sebelum aku pulang ke rumah, fisioterapis aku tuh bener-bener ngedampingin aku, ngebantu banget, ngajarin aku, mantau aku untuk bisa belajar gerakan sholat lagi gitu ya. Maksudnya dalam artian berdiri kuat nggak nih selama itu, ruku bisa nggak, sujudnya sempoyongan nggak, atau bikin malah pusing banget gitu. Karena ketika itu kan kondisinya masih mengkhawatirkan kan, berat badanku masih 30 kilo. Jadi untuk mengerjakan
sholat berdiri, ruku, sujud tuh kayak masih mengkhawatirkan. Jadi, tapi aku bawel, tapi aku meminta gitu ya kepada fisioterapisnya untuk dampingin aku, dan beliau juga nyemangatin banget gitu. Itu bener-bener gak bisa aku lupain kenangan itu gitu ya. Dan di hari haknya aku sebelum pulang, aku minta lagi kayak, boleh nggak gitu dipantau sekali lagi gitu sebelum pulang, make sure bahwa aku bisa sholat dengan berdiri, ngelaksanain gerakan sujud atau gerakan ruku gitu. Dan alhamdulillah itu bisa. Dan itu hal yang paling banget aku syukuri. Yang keduanya udah pasti ya, makannya udah mulai baik. Dan yang paling Masya Allah banget juga adalah bisa istirahat dengan nyenyak gitu. Ibaratnya bagaimanapun posisinya, yaitu nggak harus nyeri gitu. Itu beberapa kabar baik gitu ya. Ternyata di awal yang aku nggak yakin, aduh ini bener nggak ya, bisa sembuh nggak ya dengan kondisi yang bagiku itu memprihatinkan banget gitu. Tapi seiring jalannya waktu, Allah kasih jalan, Allah kasih kemudahan gitu. Jadi Masya Allah banget. Aku pengen bagi cerita aja sih, kayak adanya peningkatan juga karena ketika itu aku mulai kayak membebaskan pikiran aku gitu, kayak nggak nanya lagi kenapa sih harus gini, ini kenapa harus sama aku, aduh bisa nggak ya nanti, aduh gimana ya nanti gitu, kayak membebaskan pikiran aja sih, lebih fokus kepada ya udahlah, ini sembuh, ini bisa dilewatin gitu. Nah, pas momen dimana aku mulai bisa ngobrol, perempuan kan suka ngobrol ya, aku udah mulai bisa ngobrol gitu ya agak panjang sama ibu, itu tuh hal yang Masya Allah banget deh. eh Gak bisa aku apa ya, gak bisa aku terjemahin lah, kayak gak bisa aku jelaskan juga rasa rasa bahagianya ketika itu gitu. So buat teman-teman yang lagi berjuang, aku cuma pengen bilang kayak semua orang punya kesempatan untuk sembuh. Aku juga paham sih rasa jenuh, rasa hampir putus asa, rasa kayak nggak terima di awal. Ya aku juga ngerasain itu. Tapi semakin kita berpikir ke situ, semakin lama juga perkembangannya kan. Jadi kayak pengen ngajak teman-teman untuk gimana caranya fokusnya dialihkan ke oke, gimana caranya saya sembuh, gimana caranya saya ngebangun keyakinan untuk bisa sembuh gitu. Karena kamu nggak sendiri, beneran deh, kamu tuh nggak sendiri. Di luar sana juga banyak yang lagi berjuang juga, atau bahkan mungkin perjuangannya jauh lebih berat gitu. Kayak aku terima DM kan, aku terima banyak DM, alhamdulillah gitu ya, teman-teman banyak yang cerita perjalanan TB-nya lewat DM, makasih ya. Ternyata pas diceritain sama aku, kita cerita bareng, ternyata mereka-mereka tuh perjuangannya jauh lebih berat daripada aku. Dan aku kayak, oh kayaknya aku nggak pantas deh ketika itu tuh ngeluh gitu. Kayaknya nggak pantas deh, hampir putus asa. Karena mereka-mereka tuh jauh lebih berat gitu tantangannya, ujiannya gitu. Ketika pengobatan TB, apa yang mereka rasain tuh kayaknya jauh lebih berat gitu. Dan ketika mereka berhasil survive, maka aku yakin teman-teman yang hari ini juga lagi proses pengobatan, lagi proses berjuang, juga pasti kok, pasti bisa sembuh. Karena ya aku pengen nyampein, kita tahu kasus angka kematian karena TB paru emang tinggi kan, tapi angka angka sembuhnya juga banyak gitu. Eh, Alangkah baiknya nih fokusnya kita sekarang adalah ke angka yang sembuhnya. Oh ternyata angka sembuh dari TB tuh banyak gitu, sehingga kayak ngebangun motivasi aja, ngebangun semangat gitu. Oh ternyata banyak juga nih yang sembuh gitu, nggak semenakutkan yang dibayangkan gitu. Ternyata buat teman-teman, semua orang punya kesempatan untuk sembuh. Kemudian lihat angka yang sembuhnya. Kita tahu angka kematian TB tinggi, tapi angka yang sembuh juga banyak. Jangan ngerasa sendiri, dan kamu juga nggak sendiri. Di luar sana juga masih banyak yang berjuang. Ketika aku melalui proses rawat inap, terus juga isolasi, aku ngelihat teman-temanku di sampingku, ternyata dia juga sama kok berjuang gitu, berjuang untuk bisa sembuh. Buat yang lagi pengobatan TB, semangat.
semangat, semoga selalu diberikan kekuatan, kemudahan untuk menjalani proses pengobatan yang cukup memakan waktu. Kalian hebat, kalian bisa melewati dan menerima setiap jalan yang gak mudah untuk pengobatan ini gitu. Jadi kalian hebat banget. Sekian dari aku. Tetap semangat ya. Assalamualaikum.